pelampiasan emosi maka membakar bendera gitu ya. Nah oleh sebab itu membakar bendera itu bukan bermaksud menghina bendera, simbol dari PDIP lah ya, sebagai luapan bahwa kalau menolak PDIP, menolak HIP itu seolah dia ya harus emosinya juga dilontarkan kepada PDIP, dan simbol menolaknya itu adalah dengan cara membakar bendera. Jadi oleh sebab itu membakar bendera itu tidak termasuk kategori yang disebut penghinaan lah ya. Jadi nggak masuk kualifikasi penghinaan, itu sebagai ekspresi penolakan terhadap RUU HIP yang HIP diduga sebagai sumbernya, idenya, gagasannya, dan orang-orang yang terlibatnya adalah orang-orang PDIP. Ya, banyak fakta dan bukti di lapangan. Ajang itu tidak cuma menjadi ajang wisata, tetapi dalamnya jadi ajang kemaksiatan. Ya, seperti banyaknya minuman keras, kemudian laki dan perempuan yang berkawat menjadi satu, kemudian juga huru hara dan sebagainya. Nah, ini kita minta kepada Pemda DKI Jakarta untuk mengkaji ulang isu tersebut setelah kita menemukan beberapa bukti-bukti pelanggaran. Yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya kita tentu akan menempuh jalur-jalur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah disiapkan skenario-nya seperti apa? Kalau skenario sekarang ini adalah kita diminta seluruh kader untuk bersikap tenang, ya tidak terprovokasi, menempuh jalur hukum, karena itu adalah cara yang legal konstitusional. Ya, makanya kami turun ingin menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan untuk NKRI, begitu. Jadi boten ngaten Pak Slamet. Itu adalah cara kita partai ini menjadi manusia yang berpancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Cara kita mensosialisasikan internal kita. Kemudian yang di rancangan undang-undang itu nanti Pak Slamet bisa semaput atau tidak sadar kalau konsep Trisila Ekasila itu bukan dari PDI. Nanti Pak Slamet kita undang rawuh, dibuka risalahnya, dibuka rekamannya, betul nggak Ekasila ya Trisila kan itu dari PDI? Dari rumah tangga PDIP. Nggak dulu Pak. Simpatisan PDP ancam serang balik. Jubir PA 212 mengatakan, ente jual, aneh borong. Aksi demo massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni atau PA 212 di depan gedung DPR MPR pada Rabu 24 Juni 2020 seperti banyak beredar di beragam media massa, diwarnai aksi pembakaran bendera kebanggaan PDI Perjuangan. Spekulasi tentang alasan terjadinya pembakaran terhadap lambang kehormatan partai berlambang banteng gemuk moncong putih itu adalah siklusnya PDIP yang ingin melanggengkan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP tetap dibahas oleh para anggota dewan yang duduk di gedung parlemen Senayan, Jakarta. Padahal dua kelompok Islam besar di tanah air, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sejak awal jelas-jelas telah menolak adanya pembahasan RUU HIP tersebut. Mereka menganggap RUU HIP akan melakukan keberlangsungan ideologi Pancasila yang sudah menjadi dasar Indonesia sejak tahun 1945 silam. Dalam salah satu klausulnya, terdapat konsep Trisila dan Ekasila serta frasa ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep dan frasa tersebut yang dinilai menjadi kontroversi dan mendapatkan tentangan keras dari publik hingga sejumlah ormas Islam. Hingga puncaknya terjadi aksi demo massa di depan gedung DPR MPR dan berujung pada pembakaran bendera PDI Perjuangan. Pancing kemarahan kader PDIP. Bagi organisasi, komunitas maupun negara yang memiliki bendera, hampir dipastikan akan menganggap bendera tersebut sebagai benda sakral. Bahkan tak jarang menganggap bendera itu sebagai lambang kehormatan yang akan dijaga dan dipertahankan sekuat tenaga meski istilahnya harus mengorbankan nyawa. Maka jika ada pihak-pihak yang melecehkan benderanya, bahkan sampai membakarnya, itu berarti telah menghina dan mencabik-cabik kehormatan si pemilik bendera. Pun dengan seluruh kader PDIP langsung menunjukkan kemarahannya saat bendera kebesarannya dibakar oleh kelompok yang melakukan aksi demo pada tanggal 24 Juni lalu. Beruntung Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri tidak langsung terpancing emosinya dengan cara mengerahkan seluruh kadernya
yang tersebar di seluruh antero tanah air untuk menyerang balik pelaku pembakaran.